Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sudah siap belajar hari ini? Iya, bagaimana? Dalam keadaan sehat kan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. Mari kita mulai ya. Anak-anak, tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Nah, mari kita baca teks berikut anak-anak. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Berita yang dibaca Benny adalah mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak atau Fort. Bumi Sriwijaya atau di Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam meningkatkan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, anak-anak, itu berita yang dibaca oleh Benny. Nah, sekarang berdasarkan teks tersebut, kita jawab pertanyaan berikut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Yaitu pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Yang kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Yaitu di kota Palembang dan Jakarta. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games, yaitu kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Yang kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan.
yaitu ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan para banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cindera mata meningkat. Anak-anak, selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikan secara berkelompok. Nah, sekarang, apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN, anak-anak? Pernah kan? Iya. Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, kita perhatikan logonya. Di sini ada gambar ya. Ada logo pada bendera ASEAN, kemudian di dalamnya terdapat lingkaran putih ya, garis lingkaran putih, kemudian lingkaran merah. Nah, di dalam lingkaran merah tersebut terdapat 10 batang padi. Nah, apa makna dari simbol gambar dari lingkaran, dari batang padi, dari warna? Mari kita cari tahu informasinya, anak-anak. Apa makna dan arti dari logo tersebut? Yang kita temukan dalam bendera dan logo ASEAN itu adalah 10 batang padi yang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN, dan warna merah melambangkan keberanian. Lebih jelasnya, mari kita baca teks tentang makna dan arti pada logo bendera ASEAN ya. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning, masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, itu adalah arti dari bendera dan logo ASEAN, anak-anak. Bisa kalian pahami lagi ya. Kalian baca lagi berulang kali agar lebih mengerti dan paham arti dari makna dan logo dari ASEAN tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati logo berikut. Nah, ini yang pertama adalah logo Tutwuri Handayani, adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini yang kedua adalah logo Hari Anak ya. Yang ketiga adalah logo Ketahanan Lingkungan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contohnya. Jawabannya pernah kan? Kalian pasti pernah melihat logo. Nah, contohnya logo sekolah, logo merek tas dan sepatu, logo klub sepak bola, dan masih banyak lagi ya. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan. Anak berbeda ya. Nah, di sini ada contoh yaitu logo klub sepak bola karena terlihat bagus dan perpaduan warna yang mengesankan. Setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pencinta lingkungan, kelompok pencinta seni, dan lain-lain. Kemudian buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema ya. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Nah, untuk mempermudah kalian membuat logo, Ibu sudah berikan tutorial pada link pada deskripsi video ini ya. Sudah ada linknya membuat logo tema persahabatan, logo pecinta seni, dan lain-lain. Atau di sepanjang video ini juga Ibu sudah sertakan link di atas itu tentang membuat logo ya. Kalian bisa klik link tersebut dan
Ada juga link di deskripsi video ini, kalian lihat di situ sudah ada contoh-contoh membuat logo ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa ya like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya, serta kalian share sebanyak-banyak kepada teman-teman, kerabat, dan lain-lain agar bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.